Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah bahagia, kita tahu bahwa dalam alam yang kita lalui dalam kehidupan ini itu ada beberapa alam. Pertama, kita berada di alam ruh. Kita tidak tahu kapan lamanya kita di alam ruh. Yang jelas hakikat ruh sendiri kita tidak tahu. Tapi yang jelas ruh itu ada. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa yas'aluna 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Mat Muhammad, kata Allah, mereka bertanya tentang ruh. Jawab, ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Jadi hakikat ruh kita tidak tahu. Kemudian kita berada di alam rohim. Di alam rohim kita perkiraan tahu 9 bulan kita di alam rohim. Jadi ibu mengandung itu rata-rata 9 bulan. Ya, kalau ada orang bertanya sudah berapa bu kandungannya, sudah 9 bulan, tinggal tunggu hari hanya saja. Jadi kalau umur 6 bulan nggak mungkin ibu itu sudah 6 bulan tinggal tunggu hari hanya saja. Begitu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita lanjut untuk hidup di dunia. Kita berapa lama kita di dunia? Kita tidak tahu. Hanya saja Rasulullah SAW itu memperkirakan rata-rata. Dalam hadis Rasul menyatakan a'maru ummati baina sittina wa sab'in la yaziduna illa qalil. Jadi umur umatku itu antara 60 dan 70. La yaziduna illa qalil, tidak lebih kecuali sedikit sekali yang umurnya itu lebih daripada 70. Jadi kalau 70 ke atas itu sudah langka. Sebab itu jangan bahagia. Sekalipun demikian, juga orang yang meninggal di bawah 60 itu juga banyak. Ada kawan kita di UMP ini ada baru 30-an lebih meninggal. Ada yang baru 50 meninggal. Banyak juga gitu. Tapi yang jelas ya kita tetap siap saja. Makanya sering saya katakan di ceramah atau khutbah bahwa perjalanan hidup kita ini seperti gerak jalan. Kita tahu gerak jalan itu semakin kita itu jauh meninggalkan start, maka akan semakin dekat dengan finish. Semakin jauh dengan hari kelahiran kita, maka semakin dekat dengan kematian. Nah, kita masih ditakdirkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain adalah usini wa iyyakum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya, kepada jamaah, hendaklah kita sama-sama untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara bahagia di dalam kehidupan kita, manusia itu ada 4 macam. Kita nanti termasuk yang mana? 4 macam. Yang pertama adalah orang yang taat kepada Allah dan orang itu kaya. Orang kaya dan taat. Ini bagus. Ada kan orang kaya itu sholat nggak pernah ninggalkan, puasa nggak pernah ninggalkan, zakat senantiasa memperhatikan. Pengen apa saja urusan dunia dia terpenuhi. Tapi sholat nggak pernah ninggalkan, puasa nggak pernah ninggalkan, zakat nggak pernah ninggalkan. Dia juga haji juga sudah. Bahkan senantiasa pesan kepada anak-anaknya, nak, kalau nanti di sekolah ada teman-temanmu nggak bawa samu, ngomong sama bapak. Jadi senantiasa bersedekah. Itu ada orang seperti itu. Suami istri klop, suaminya dermawan, istrinya dermawan. Karena ada dalam rumah tangga itu suaminya dermawan, istrinya atau kebalikannya, istrinya dermawan, suaminya enggak. Nah, ini ada orang itu suaminya, istrinya itu klop, dermawan. Diumumkan ada bangun apa? Syukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kalau di Quran itu digambarkan seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud.
Nabi Sulaiman kan kaya dan syukur terus. Kurang apa Nabi Sulaiman? Segala bahasa binatang itu paham. Rumahnya saja, coba Ratu Bilqis masuk ke rumahnya saja, Masya Allah, dikira itu air sampai cincing-cincing, saking kayanya. Bahkan sempat minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi makan binatang yang di laut, ikan yang di laut. Pokoknya bersedekah, saya kaya. Ada orang seperti ini. Dan orang seperti ini digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Jadi barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, akan aku beri penghidupan yang penghidupan itu yang baik, menyenangkan. Pengen apa urusan dunia terturuti, tapi dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang kaya nggak bersyukur bahaya. Tapi orang ini kaya tapi syukur. Di UMP ini ada satu orang kaya. Begitu diumumkan, Pak, Bu, ini kita setiap Jumat perlu sedekah. Perlu berapa? Ya 1 juta lah setiap. Langsung. Ada apa-apa? Kurban belum diminta sudah kurban. Suami istri dermawan. Ini hayatan thayyibatan. Salat nggak pernah ditinggalkan. Inilah yang kata Imam Ghazali disebutkan sa'idun fid dunya, nanti wasaidun fil akhirah. Bahagia dunia juga bahagia akhirat. Kita pengen ya, tapi kita belum kaya gitu. Tapi sekarang sudah ukuran kaya kita, kaya hati minimal. Kita juga pengen gitu, iri gitu boleh ya, iri gitu boleh. Ini golongan yang pertama, dan ini ada di surat An-Nahl ya, hayatan thayyibatan, dan nanti di akhirat walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nanti di akhirat aku beri balasan yang lebih baik daripada apa yang dia lakukan di saat dia di dunia. Nomor 2, ada orang taat tapi miskin. Dia memang kesehariannya ya cukup aja, kaya enggak, tapi dia taat. Nah, orang ini bagus. Bahkan orang seperti ini dia itu tidak mau minta-minta, menahan dari minta-minta. Karena di dalam Quran itu ada istilah as-sa'il dan ada istilah al-mahrum. Di Quran itu ada wa fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada hak orang yang as-sa'il, orang yang minta-minta, wal mahrum, dan orang yang perlu tapi dia tidak mau minta-minta. Orang seperti begini nih diistilahkan oleh Imam Ghazali itu adalah syaqiyun fid dunya tapi wasaidun fil akhirah. Di dunia kurang menyenangkan, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesabarannya. Dan itu disebutkan itu kan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami uji kamu minal khauf, rasa takut, wal ju', lapar. Coba kalau kita orang miskin itu kadang kan lapar, belum ada yang dimakan, tapi sholat gak pernah meninggalkan. Bahkan dia menyempatkan diri bangun malam setengah malamnya yang terakhir bangun, ngaji juga gak pernah ketinggalan. Tapi kalau dalam kesehariannya memang pas-pasan, kurang-kurang. Bahkan sebutkan wanaksim minal amal, kekurangan harta. Kadang-kadang waktu bayar sekolah anaknya itu mikir, tapi tetap taat kepada Allah. Dalam kondisi apapun, kerja, misalkan kerja di atas bangunan, waktunya sholat dia sholat.
Waktu ada pengajian dia ngaji. Orang seperti ini ada 3 kemungkinan Allah perlakukan. Pertama, memang Allah menguji dari itu, sabar enggak. Yang kedua, bisa juga orang itu Allah hapuskan dosa-dosanya. Mungkin dia punya dosa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala cepatkan sanksinya di dunia sehingga nanti di akhirat dia itu langsung tanpa hisab. Makanya di antaranya ada 2 yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang mati syahid perang di jalan Allah, dan orang yang miskin yang diuji oleh Allah, kemudian dia itu sabar, tabah dengan kemiskinan itu, dan dia tetap komitmen istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu adalah orang taat tapi dia miskin. Orang seperti ini lebih dulu nanti masuk surga bila dibandingkan dengan orang-orang kaya. Karena orang kaya masih dihisab tentang hartanya, sementara orang seperti ini apa yang dihisab? Hartanya nggak ada. Bahkan selisihnya itu 500.000 tahun, tapi tetap dia bersyukur. Doanya kepada Allah nggak pernah ketinggalan. Terus berdoa, dia yakin bahwa doanya itu kalau nggak dikabulkan di dunia menjadi investasi di akhirat nanti. Jadi dulu sudah saya sampaikan bahwa yang namanya terkabulnya doa itu kan bisa cash langsung, bisa ditunda, didelay, bisa deposit, disimpan nanti di akhirat. Yang ketiga itu orang yang kaya tapi suka maksiat. Hartanya banyak, tapi waktunya zakat gak zakat. Dimintai sumbangan untuk bangun masjid, digenggam tangannya. Ini yang disebut dengan Quran itu wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malau wa'addada. Celaka orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Dia menyangka bahwa hartanya itu kekal. Sehingga waktunya zakat gak zakat, waktunya sholat gak sholat, diajak ngaji apa artinya ngaji. Tapi Allah tetap aja memberi kekayaan. Ini yang disebut dengan istidraj. Jadi kalau misalkan ada anak yang agak bandel, udah terserah nak main sana. Ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan istidraj, dan di dalam Al-Qur'an walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka tak kasih istidraj, tak ulungan, enggak terus, tapi ingat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang orang Islam dan ada yang orang enggak Islam. Kalau yang orang Islam itu masih ada harapan untuk masuk surga, tapi yang enggak Islam itu abadan fi jahannam. Ini selamanya dia itu di neraka. Karena orang Islam itu bagaimanapun masih ada harapan untuk masuk surga dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah, yang keempat, miskin durhaka. Dan ini yang diistilahkan oleh Imam Ghazali syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia sudah sengsara, miskin, nggak mau ibadah, nggak mau taat, nggak mau sholat, sudah kekurangan hidupnya. Tapi malah main gaple, waktunya sholat malah macam-macam. Orang seperti ini Allah Subhanahu wa taala jadikan buta nanti di akhirat. Karena Quran menyatakan faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia baginya ma'isyatan dhanka. Dia akan mendapatkan kehidupan yang dhanka. Dhanka itu sempit. Bahkan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat dia itu akan dikumpulkan dalam kondisi buta. Kemudian dia protes. Apa protes? Qala rabbi lima syartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, kenapa engkau jadikan aku buta? Padahal aku di dunia itu melihat. Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna
fanasita wa kadzalikal yauma tunsa. Itu telah datang kepadamu ayat-ayatku, perintah-perintahku, larangan-laranganku, tapi fanasita, kamu lupakan itu semuanya. Maka sekarang hari ini kamu akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 model inilah kita hidup di dunia ini. Ya, kalau diistilahkannya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Yang kedua adalah saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kurang bahagia, tidak bahagia, tapi nanti di akhirat dia akan bahagia. Kemudian adalah sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia senang-senang, merasa bahagia, tapi akhirnya wa syaqiyun fil akhirah. Dia celaka nanti di akhirat. Dan yang keempat ini adalah yang paling parah, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia sudah enggak bahagia, di akhirat juga tidak bahagia. Maka jangan bahagia. Apapun yang kita miliki, kalau melihat kelompok itu, kita harus bersyukur dalam kondisi seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan di antara salah satu kita itu biar agar tetap sehat, bisa jamaah, bisa apa? Syukuri yang Allah berikan kepada kita. Karena orang syukur itu imunnya akan naik. Dalam dunia istilah kesehatan itu kan la in syakartum la azidannakum, itu sehat. Jadi kalau kamu syukur, niscaya kamu sehat. Karena orang syukur itu tenang. Tapi wala in kafartum inna adzabil sadid, itu sakit. Jika kamu itu kufur, maka itu kamu enggak akan ya. Nah, oleh sebab itu jangan bahagia. Apapun yang ada, yang Allah berikan sekarang ini, kita syukuri. Dan itu menunjukkan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik.